Shalom, perkenalkan kami dari kelompok F akan mempresentasikan tentang Human Becoming Theory by Rosemary Rizzo-Pars. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Latar belakang, keperawatan sebagai alternatif dalam pendekatan secara biomedis dan biopsykososial spiritual dihadirkan Parse dalam Human Becoming Theory pada tahun 1992. Kemudian ada pengalaman dari penemu teori. Rosemary Rizzo-Pars dilahirkan pada tanggal 28 Juli 1938 dan biasanya dipanggil dengan nama Pars. Pars lulus dan meraih gelar masternya di Duquesne University di Pittsburgh. Ia kemudian melanjutkan lagi pendidikannya di Duquesne University di Pittsburgh hingga lulus dan meraih gelar doktor. Pars mengembangkan karirnya hingga menjadi seorang profesor dan koordinator di Pusat Penelitian Keperawatan antara tahun 1983 dan tahun 1993 di Hunter College University di kota New York. Selain itu, pada tahun 1993 hingga 2006, ia juga menjadi seorang profesor dan ketua NIHOF di Loyola University Chicago. Parse pernah menjadi presiden dari Discovery International Inc. Selain itu, ia juga merupakan pendiri dan editor Satri Wulanan Ilmu Keperawatan. Dalam American Academy of Nurse, ia pernah menjadi fellow aktif. Selama Parse berkarir dalam dunia kesehatan, ia telah menerbitkan lebih dari 150 artikel. Selain itu, ia juga telah menerbitkan 9 buku dan editorial dalam dunia keperawatan. Parse juga telah menerima beberapa penghargaan. Berikut ada sejarah terbentuknya teori. Human Becoming Theory dalam keperawatan dihadirkan oleh Rosemary Rizzo-Pars sebagai alternatif dalam pendekatan biomedis dan biopsikososial spiritual. Human Becoming Theory ini dipopulerkan atau dipublikasikan sebagai teori yang berasal dari Man Living Health Theory pada tahun 1981. Teori ini juga dikembangkan berdasarkan teori keperawatan tradisional yang mengacu pada teori keperawatan Eropa, yaitu Heidegger, Serter, Merleau-Ponty, dan Gadamer yang bekerja sama dengan pakar keperawatan dari Amerika Martha Rogers. Jadi, nama tersebut secara resmi diubah menjadi The Human Being Theory pada tahun 1992 untuk menghilangkan istilah kata man yang kalau dalam kamus kata itu berarti manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep utama dan juga definisi dari teori Pars. Yang pertama ada manusia. Pars mengungkapkan bahwa manusia adalah sesuatu yang sifatnya universal dan kesehatan adalah sebuah kesatuan. Meskipun pengertian dari manusia dan juga kesehatan dipaparkan secara terpisah, namun keduanya sebenarnya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam sebuah proses kehidupan. Yang kedua adalah lingkungan. Pars berpendapat bahwa lingkungan merupakan agen pemberi rangsangan yang termasuk ke dalam proses timbal balik di dalam kehidupan yang ada kaitannya dengan manusia, di mana lingkungan, manusia, serta pengalamannya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai kesehatan. Kesehatan adalah suatu proses ketika seseorang bisa berubah serta mempertahankan dirinya agar tetap sehat. Kesehatan termasuk ke dalam proses terbuka, terbentuk, dan melibatkan pembuatan penilaian. Dan yang terakhir adalah keperawatan. Keperawatan adalah ilmu pengetahuan serta seni mengenai manusia, di mana pelayanan yang diberikan kepada manusia menggunakan badan pengetahuan. Keperawatan merupakan komponen yang sudah semestinya dihadirkan supaya proses untuk menuju sehat dari komponen lainnya dapat difasilitasi. Asumsi dasar teori utama Parse ada 9, namun di sini dia mensintesis ke-9 asumsi itu menjadi 3 asumsi utama tentang manusia dan prosesnya. Yang pertama, proses menjadi manusia ialah pilihan secara bebas dari setiap individu terhadap makna pada suatu situasi dalam proses nilai kehidupan manusia. Yang kedua, proses menjadi manusia ialah pola yang diciptakan secara teratur dalam hubungan proses saling menguntungkan antara manusia dan alam semesta. Yang ketiga, proses menjadi manusia ialah proses multidimensi yang menggabungkan berbagai kemungkinan. Nah, 3 tema di atas ini dihubungkan dengan teori proses pembentukan manusia menjadi kemaknaan, keteraturan, dan melihat lebih lanjut. Selanjutnya adalah pernyataan teoritikal. Yang pertama, struktur. Struktur ini terdiri dari imaging, pandangan individu pada realita atau kenyataan.
menceritakan. Kedua adalah valuing, menceritakan bagaimana perspektif secara personal atau menurut pandangan dunia yang menegaskan dan tidak menegaskan kepercayaan. Yang ketiga, languaging, konsep hubungan secara simbolik menjadi manusia dan mengekspresikan pandangan nyata dan prioritas nilai manusia. Yang kedua adalah co-creating rhythmical pattern. Yang pertama, mengutarakan menyembunyikan, merupakan cara untuk memperlihatkan dan sembunyi sekaligus dari sosok manusia. Yang kedua, enabling limiting, yaitu lambang kebebasan dan kesempatan dari satu yang bersifat membatasi dan dipenuhi dengan berbagai rintangan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berhubungan terpisah, saling bertentangan dan berkaitan dengan pengalaman manusia menciptakan pola dari yang berhubungan dengan terpisah antara manusia dan proyek. Nilai prioritas tampak pada pola ini. Selanjutnya yang ketiga adalah contrascendence. Yang pertama, powering, konsep yang menyampaikan makna tentang kehidupan perjuangan dan kemauan untuk terus berjuang. Yang kedua adalah oriented, konsep mengenai keunikan manusia dengan dua paradoks, yaitu sesuai dan kepastian ketidakpastian. Dan yang terakhir adalah transforming, perubahan yang berkelanjutan dengan karakteristik proses yang bermutu dan kecerdikan manusia sebagai orang-orang yang menemukan cara untuk mengubah arah harapan dan impian mereka. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori. Kelebihannya membedakan keperawatan diri dari disiplin lain, kemudian berpusat pada semua makhluk hidup, kemudian model ini menyediakan metodologi penelitian, dan praktek menyediakan pedoman perawatan dan administrasi yang berguna, dan yang terakhir berasumsi bahwa manusia bebas memilih makna pribadi untuk proses menghubungkan nilai prioritas. Kemudian ada juga kekurangannya. Yang pertama, tidak dapat diakses oleh perawat pemula, tidak dapat diaplikasikan pada perawatan akut atau gawat darurat, kemudian tidak memanfaatkan proses keperawatan atau diagnosa, kemudian penelitian dianggap dalam lingkaran tertutup, dan yang terakhir jarang ada kuantitatif hasil dan sulit untuk membandingkan dengan studi penelitian lain, tidak ada kelompok kontrol, pertanyaan standar, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu aplikasi teori di berbagai area yang berbeda dan spesialisasi di praktik keperawatan. Yang pertama, image. Perawat diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap klien tentang persepsi dirinya terhadap penyakit yang dideritanya dengan mengikutsertakan keluarga untuk mengungkapkan ketakutan mereka. Pengungkapan memungkinkan untuk saling berbagi dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki konsep yang tidak benar. Yang kedua, language. Perawat diharapkan mampu menjelaskan kepada klien bahwa berduka adalah reaksi yang umum dan sehat. Selanjutnya yang ketiga yaitu value. Perawat diharapkan mampu memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan perasaan, mendiskusikan kehilangan secara terbuka, dan menggali makna pribadi dari kehilangan. Yang keempat yaitu relief counseling. Perawat diharapkan mampu mendorong klien dalam mengungkapkan dan menyembunyikan perasaannya. Yang kelima, enabling limit. Perawat diharapkan dapat mampu membantu klien merenung terhadap pilihan yang telah dipilihnya serta mengantisipasi dari konsekuensi pada pilihan yang sulit. Masih di aplikasi teori di berbagai area berbeda dan spesialisasi perawatan. Ada berikutnya transforming, yaitu perawat diharapkan mampu mendiskusikan dengan klien terkait perubahan proses kehidupan yang dialaminya setelah dilakukan operasi. Lalu ada organizing, yaitu perawat mampu mengikutsertakan orang terdekat klien dalam setiap diskusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh klien. Berikutnya quality separating, yaitu perawat mendiskusikan dengan klien terkait perubahan body image yang dialami oleh klien dan juga terkait diskusi dengan harapan klien terkait mengatasi situasi ini. Berikutnya ada powering, yaitu perawat memberikan motivasi kepada klien dengan memberikan harapan hidup sehingga mengurangi ketidaknyamanan oleh pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.